Baik, kita saat ini akan secara resmi memulai kelas kita, kelas eklesiologi dari Grave International Theological Seminary, dan ini adalah pelajaran yang ke-9. Ya, pelajaran yang ke-9. Pelajaran yang ke-8 ya belum di YouTube ya. Biasanya nanti malam atau besok pagi saya upload ya. Oke. Dan ya, minggu depan kita akan mid test bagi yang ikut. Coba saya polling dulu, coba ya, siapa yang ikut ya. Apakah Anda ikut mid test ya? True or false? Oke ya, coba di polling. Saya ingin tahu siapa yang bakal ikut mid test. Jadi kalau Anda hanya pendengar saja, Anda tidak perlu ikut mid test. Dan kalau Anda mengambil SKS, Anda harus ikut mid test untuk bisa dapat nilai tentunya ya. Tapi ya kalau Anda hanya pendengar saja, maka tidak perlu. Saya ingin tahu saja, karena saya agak lupa ya siapa yang ikut sebagai pendengar dan siapa yang mungkin tidak. Ya, tadi selamat malam kepada yang baru saja bergabung. Tadi siapa? Pak Arisman ya. Oke, baik. Oke, jadi bagi yang ikut mid test, karena belum semuanya ini ya, belum semuanya menjawab ini ya. Coba saya publish dulu. Baru 9 yang menjawab. Bagi yang ikut mid test, kita mid test akan dilakukan minggu depan. Dan formatnya saya akan kirimkan file mid test ya. Itu nanti ada di sistem, Anda bisa download ya. Kemudian Anda kerjakan sendiri gitu ya. Tentu butuh kejujuran ya, artinya jangan nyontek atau lain sebagainya ya. Nanti karena kita ini kita akan belajar firman Tuhan, jadi saya rasa tidak masuk akal ya kalau kita mau belajar Alkitab tapi kita tidak jujur gitu ya. Jadi saya percaya saja pada kejujuran masing-masing. Dan nanti formatnya ujiannya ada isian pendek, kemudian ada esai juga gitu ya. Oke, tapi saya rasa cukup kita untuk membicarakan itu. Kita lihat dulu ke slide kita. Nah, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu, tapi terakhir kita sedang membahas tentang keanggotaan ya. Tapi kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiap pada kami. Kiranya Engkau menolong kami dapat masuk ke dalam pembahasan pada hari ini, masuk ke dalam pengertian yang jauh lebih mendalam lagi tentang eklesia, tentang tubuhmu, tentang rumah Tuhan di dalam masa perjanjian baru ini. Tolong kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Dan kita sedang membahas ya, tentang masalah keanggotaan eklesia gitu ya. Jadi eklesia adalah kumpulan orang ya. Kumpulan orang yang tentu rutin berkumpul, dan eklesianya Kristus berarti kumpulan orang yang sudah mengakui Kristus secara publik ya, percaya pada Kristus secara publik dan rutin berkumpul untuk melakukan kehendak Yesus Kristus tentunya. Nah, untuk kumpulan yang demikian atau eklesia yang demikian, maka ada yang tergabung ke dalamnya atau disebut anggotanya gitu kan. Ada yang tidak tergabung ke dalamnya.
Dan kita berkata bahwa hanya karena seseorang sudah diselamatkan, ya, maka tidak serta-merta berarti dia menjadi anggota dari suatu jemaat. Kita harus membedakan lingkup keselamatan dengan lingkup eklesiologi. Jadi ini dua hal yang berbeda, gitu ya. Coba saya kasih lihat suatu contoh di sini. Kalau kita gambarkan secara kasar, gitu ya. Oke. Nah, ya. Jadi ada lingkup orang-orang yang diselamatkan. Sini kan, ya. Ini lingkup soteriologi. Soteriologi, ya. Dan ini lingkup keselamatan, ya. Dan tidak semua orang yang diselamatkan itu bergabung dalam gereja. Nah, lingkup gereja, ya, kita bilang, ya, kita bisa anggap seperti ini misalnya, ya, atau mungkin lebih besar lah, ya. Proporsinya mungkin tidak perlu kita pusingkan, gitu ya. Ya, tapi intinya kalau saya hapus, ya, saya hapus misalnya. Intinya adalah bahwa tidak semua orang yang diselamatkan itu otomatis menjadi anggota gereja. Tapi ini adalah suatu hal yang tergantung pada pemahaman, kembali lagi tergantung pada pemahaman kita akan apa itu gereja, gitu ya. Di dalam konsep, makanya kita habiskan waktu cukup banyak untuk membahas masalah gereja itu lokal atau universal, gitu kan. Di dalam konsep gereja universal, ya, maka, ya, keselamatan sama dengan, ya, soteriologi sama dengan kita bilang, ini lah, lingkup soteriologi sama dengan lingkup eklesiologi. Ya, ketika seseorang diselamatkan, dia otomatis menjadi, ya, anggota gereja universal. Ya. Nah, ini konsep gereja universal, tapi kita sudah tahu konsep ini tidak ada di dalam Alkitab. Ya. Tapi ini konsekuensinya, kan? Nah, dalam konsep seperti ini, maka tidak ada, ya, tidak ada penekanan pada keanggotaan, ya. Karena, ya, keanggotaan bukan urusan manusia. Ya, Tuhan yang memastikan seseorang berada dalam gereja universal. Ya, jadi kita bilang, ya, ini, ya, dalam konsep ini tidak ada penekanan pada keanggotaan, sama sekali tidak ada, gitu kan. Kita bilang bahwa, ya, ini mirip dengan, ya, katakanlah misalnya agama-agama lain, ya, misal Buddha, Islam, Hindu, ya, yang tidak menekankan juga, ya, keanggotaan masjid, ya, atau pura atau, ya, apa nama itu, kelenteng atau apa, ya. Ya, jadi tidak ada begitu, ya. Nah, ini kita bilang karena orang Islam tidak mengenal sistem, oh, saya anggota masjid mana, begitu, ya. Saya anggota masjid Istiqlal, saya tidak ada seperti itu, gitu. Ya. Nah, tetapi kita bilang, ya, di dalam ketika eklesia, gereja,
eklesia dipahami sebagai suatu kumpulan atau assembly ya, maka menjadi jelas siapa yang berkumpul dan siapa yang tidak, kan? Nah, jadi sehingga konsep ya keanggotaan ya, yaitu siapa yang tergabung ke dalam suatu eklesia dan siapa yang tidak tergabung, yang di luar ya, dari eklesia itu ya menjadi jelas. Kita lihat situ ya. Oke, jadi ini satu dari konsep gereja itu sendiri ya. Nah, tetapi coba kita balik lagi di minggu yang lalu kita sudah mulai sedikit masuk di sini. Kita sudah mulai masuk ya. Kita melihat bahwa Alkitab sendiri ya, Alkitab sendiri mengajarkan kenapa perlu ada yang dianggap sebagai anggota gereja. Ingat bahwa lingkup soteriologi beda dengan lingkup eklesiologi. Ada orang yang diselamatkan tapi tidak pernah menjadi anggota gereja mana-mana. Ya. Contoh yang paling jelas adalah misalnya penjahat yang tersalib di samping Tuhan Yesus. Gitu. Penjahat yang tersalib di samping Tuhan Yesus, dia diselamatkan. Tuhan Yesus yang jamin itu. Ya, pada hari ini juga kamu beserta dengan aku di Taman Firdaus, begitu. Jadi dia diselamatkan, tapi dia tidak pernah bergabung dengan gereja mana-mana, dia bukan bagian dari gereja mana-mana ya. Dan penjahat di samping Tuhan Yesus adalah contoh kasus yang sangat bagus bahwa keselamatan itu tidak memerlukan baptisan karena dia tidak dibaptis, tidak memerlukan keanggotaan gereja karena dia tidak pernah bergabung dengan gereja mana-mana ya. Tidak perlu ada imam manusia atau ritual-ritual dan segala macam ya. Karena dia tidak melakukan semua itu. Jadi penjahat di samping Tuhan Yesus adalah suatu contoh kasus yang sangat bagus ya. Nah, namun bukan berarti hal-hal yang kita sebut tadi itu jelek semua. Tidak ya, kalau seseorang diselamatkan, dia memang perlu dibaptis kalau dia punya kesempatan ya. Dan dia perlu bergabung dengan suatu gereja kalau dia punya kesempatan ya. Tapi dia hanya contoh kasus bahwa keselamatan itu tidak bergantung kepada baptisan, keanggotaan gereja dan lain-lain. Nah, tapi kita lihat di sini Tuhan ingin bahwa orang yang percaya bergabung ke dalam satu gereja, dan ternyata seperti sudah kita bahas ya, ini kita akan melihat berbagai poin kenapa kalau kita membaca Alkitab kita mendapatkan bahwa ada namanya keanggotaan gereja gitu ya. Nah, yang satu kemarin kita sudah masuk ke poin yang satu ini ya, bahwa Alkitab mengajarkan adanya tanggung jawab dalam jemaat. Kita sudah baca Ibrani 13-17 minggu lalu saya ingat ya, dan mungkin juga 1 Petrus 5 bahwa ada yang disebut pemimpin atau gembala, di mana gembala itu harus bertanggung jawab, memberikan pertanggungjawaban. Mereka menjaga jiwa-jiwa ya, yang dipercayakan kepada mereka ya. Sedangkan dari segi domba atau anggota jemaat, mereka punya tanggung jawab juga ya. Tanggung jawabnya adalah untuk menaati pemimpin-pemimpin ya. Dan itu semua memberitahu kita harus jelas ya, harus jelas siapa yang masuk gitu kan, siapa yang di dalam ini ya, ini saya gambarkan secara abstrak ya, siapa yang di dalam dan siapa yang di luar begitu ya. Jadi seorang gembala atau seorang pemimpin misalnya dia harus tahu siapa yang masuk dalam tanggung jawab dia kan? Siapa yang masuk dalam tanggung jawab dia, siapa yang dia harus berjaga-jaga atas jiwa mereka, sebagaimana kata firman Tuhan, harus memberi pertanggungjawaban atas mereka gitu. Dan ini harus mutual artinya saling gitu kan. Tidak mungkin seseorang, karena ini bukan bicara mengenai anak kecil gitu. Nah, ini bicara mengenai orang-orang mulai dari ya, memang dari orang muda sampai orang yang sudah tua. Dan orang-orang ini
harus taat kepada pemimpinnya. Ya, dia taat kepada pemimpinnya, barulah pemimpinnya bisa istilahnya mengawasi dan bertanggung jawab atas dia dengan sebaik-baiknya. Gitu, ya. Nah, kalau misalnya seseorang tidak mau berada di dalam struktur ini, dia tidak mau taat kepada pemimpinnya, dia tidak mau digembalakan istilahnya, gitu kan. Seseorang berkata, jangan urus saya. Saya tidak mau digembalakan. Saya mau suka-suka saya mau berbuat seenaknya saya. Gitu. Saya mau liar dan lain sebagainya. Gitu. Ya berarti dia berada di luar. Gitu. Dia berada di luar. Nah tentu tidak mungkin bahwa atau tidak masuk bahwa lalu si pemimpin itu atau seorang gembala ini kalau seseorang tidak mau berurusan dengan gembalanya, tidak mau dinasehati, tidak mau digembalakan gitu ya. Bagaimana seorang gembala bisa bertanggung jawab atas orang itu gitu kan? Bisa istilahnya inilah orang yang saya gembalakan, yang saya pimpin, tidak bisa gitu. Maka jelas harus ada semacam apakah Anda di dalam atau Anda di luar. Apakah Anda termasuk ke dalam orang-orang yang digembalakan atau Anda tidak termasuk orang yang digembalakan gitu ya. Jadi dari sini kita melihat karena adanya tanggung jawab ya dari sisi gembala maupun dari sisi anggota, maka secara otomatis itu berarti ada keanggotaan gitu. Anda termasuk di dalam atau di luar gitu. Ya, dan kita bisa lihat lagi berbagai ayat di sini yang misalnya 1 Tesalonika 5, coba saya bacakan. Ini kita nggak perlu switch screen dulu, saya bacakan saja dari kitab fisik saya. 1 Tesalonika 5 ayat 12-13 ya. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan menegur mereka, supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Jadi ini dari faktor anggota ya. Anggota harus katanya sini menghormati orang-orang yang memimpin ya, sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih dan lain sebagainya. Jadi ini adalah jadi orang-orang yang di dalam sini juga harus jelas siapa pemimpinnya. Siapa pemimpinnya. Nah, sekali lagi semua ini tentunya hanya di dalam framework atau kerangka gereja lokal gitu kan. Sekali lagi tidak ada dari semua yang kita bicarakan ini bisa berlangsung dalam konsep gereja universal yang nggak jelas itu. Gitu. Dalam gereja universal siapa pemimpinnya? Gitu kan? Siapakah yang bertanggung jawab atas siapa? Gitu, nggak jelas. Ya kan? Nah, tentu mereka bisa, oh Tuhan Yesus gembalanya. Ya benar, Tuhan Yesus gembala. Tapi secara realnya siapa manusia, gembala manusianya? Begitu. Ya, jadi kalau seseorang berada di luar, ya sekali lagi saya ambil contoh ya, misalnya di luar di sini, ya, dia berada di luar, lalu dia siapa pemimpinnya? Gitu. Dia harus, Alkitab berkata supaya kamu menghormati ya mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan menegur kamu, dan sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih. Jadi siapa dia berlaku kepada siapa? Gitu. Kita tidak tahu. Ya. Nah, dia harus jelas gitu kan. Nah, karena harus jelas maka harus ada dia berada dalam satu jemaat yang ada keanggotaan. Ya, ada pemimpin, ada keanggotaan. Gitu. Ya. Ayat-ayat yang lain juga mirip-mirip. Oke. Baik, kita lanjut ke poin selanjutnya. Sini ya. Poin selanjutnya, poin nomor 2. Nah, poin nomor 2 ini saya ini saya akan saya mundurin sebentar ya, karena nanti ada hubungan dengan disiplin jemaat. Nah, disiplin jemaat ya. Jadi kita lompat dulu, nanti kita balik lagi ke poin nomor 2. Kita masuk ke poin nomor 3 dulu. Ya. Kenapa perlu ada anggota jemaat? Ya, maksudnya ada keanggotaan kan, yang menjadi jelas siapa yang masuk dan siapa yang tidak ya. Karena Alkitab mengajarkan perlunya keterikatan dalam satu tubuh untuk suatu pelayanan yang efektif. Ya, dan kita sudah baca 1 Korintus 12 di mana
Di situ penjabaran bahwa eklesia adalah tubuh Tuhan. Kalian adalah tubuh Kristus, kata Paulus kepada jemaat di Korintus. Lalu dia mengilustrasikan bahwa dalam satu tubuh anggotanya beda-beda, tidak sama semuanya. Nah, ini untuk menegur orang-orang Korintus yang semuanya mendambakan karunia yang sama. Jadi di Korintus waktu itu sedang gila, ngefans berat gitu ya, sedang tergila-gila dengan karunia berbahasa lidah gitu. Sehingga Paulus merasa perlu untuk berkata, ya ada banyak hal yang salah ya. Kalian tergila-gila dengan karunia bahasa lidah ini salah ya. Nomor satu, tiap-tiap orang itu karunia beda-beda. Nggak mungkin Tuhan kasih semuanya karunia bahasa lidah. Itu tidak mungkin, Paulus bilang. Nah, hari ini kita tahu ya, penyakit yang sama juga muncul di sebagian kalangan hari ini, yang tergila-gila juga dengan bahasa lidah. Ya, ada gereja-gereja yang sangat mempromosikan bahasa roh, mereka sebut kalau di Indonesia. Walaupun sebenarnya istilahnya bukan bahasa roh mestinya. Ya, tapi mereka sebut bahasa roh. Banyak orang tergila-gila dengan bahasa roh, satu gereja berbahasa roh dan lain sebagainya. Sedangkan Paulus justru berargumen tidak ya, di satu tubuh itu nggak semuanya mata, nggak semuanya tangan, nggak semuanya kaki gitu. Tapi tiap-tiap anggota punya fungsi masing-masing. Oleh karena itu Tuhan pasti kasih karunia yang berbeda-beda ya, untuk saling melengkapi. Tidak mungkin semuanya Tuhan kasih satu sama karunia bahasa lidah gitu. Ya. Nah, itu argumen Paulus. Tetapi intinya yang mau kita pegang di sini adalah bahwa sama seperti bagian tubuh kita kan jelas gitu ya. Maka tubuh Kristus yaitu jemaat juga harus jelas ya, siapa yang anggotanya, siapa yang bukan gitu. Ya, jadi kalau tidak jelas siapa anggota dan siapa yang bukan, mana mungkin bisa punya keterikatan dan kerjasama gitu. Nah, saya akan bukakan di sini Efesus 4 ayat 16 ya. Oke, Efesus 4 ayat 16 dikatakan, dari dialah seluruh tubuh yang terjalin rapi dan terikat erat oleh pelayanan setiap sendi, katanya sini ya. Ya, jadi bagian tubuh itu digambarkan juga seperti di dalam tubuh kita ada banyak sendi-sendi. Dan misalnya kalau manusia ingin bergerak, misalnya berlari saja. Nah, kita hari ini menganggap kita berlari kan gampang ya. Semua orang bisa lari-lari kecil dan sebagainya, itu sudah, dan kita nggak usah mikir juga, manusia tinggal lari saja. Kita sudah lupa waktu kita masih kecil, waktu kita masih bayi, masih balita, kita membutuhkan waktu yang lama untuk bisa belajar berlari gitu. Mulai dari merangkak, berjalan, berlari dan sebagainya. Itu sampai anak udah umur sekian baru larinya benar-benar mantap gitu. Karena perlu koordinasi yang lumayan kompleks ya, koordinasi yang sangat kompleks. Bahkan sampai hari ini pun manusia masih mencoba untuk menciptakan robot atau AI yang larinya bisa seperti manusia. Nah, itu tidak mudah gitu. Ya, tidak mudah untuk bisa lari seperti manusia. Dan ya ada sih robot-robot sekarang yang mulai dibuat yang mulai kelihatan canggih ya. Tapi tetap tidak sefleksibel manusia. Manusia itu bisa lompat. Ya, biasanya robot itu dia ada satu yang bisa dilakukan dengan baik. Misalnya dia kalau lompat bisa lompat dengan baik, kalau jalan bisa jalan dengan baik, kalau berenang bisa berenang dengan baik. Tapi belum bisa dibuat suatu robot yang semuanya dia bisa lakukan dengan baik seperti manusia gitu. Itu belum ada yang seperti itu. Ya, karena sangat ini sekali, manusia itu sangat fleksibel sekali ya. Mau dia lari di tempat datar, mau dia lari naik tangga misalnya, lari misalnya kalau di Olimpiade itu yang ada rintangan, dia harus lompatin rintangan dan sebagainya. Semua bisa dilakukan gitu ya, karena setiap sendinya berkoordinasi dengan luar biasa gitu ya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap bagian katanya, tiap bagian ya menyumbangkan pertumbuhan pada tubuh untuk pembangunan dirinya sendiri dalam kasih. Ya, jadi artinya setiap anggota ya, kenapa di dalam Alkitab kalau kita baca kita mendapatkan suatu dukungan bahwa gereja itu harus ada keanggotaan gitu. Gereja itu harus ada keanggotaan gitu ya.
Ya karena bisa saja ada gereja yang punya konsep saya nggak perlu ada anggota gitu. Jadi gereja yang mirip apa ya? Saya bilang mirip masjid mungkin. Ya, dan di dunia ini bisa saja ada yang seperti itu. Ya, jadi dia kayak oke, ini kita hari Minggu buka lapak istilahnya gitu ya. Hari Minggu dia buka lapak, ya nanti siapa yang datang datang gitu kan. Tapi tidak diperjelas kamu anggota gereja atau bukan ya. Jadi yang datang datang aja ya, dan kalau dia nggak datang ya nggak datang dan lain sebagainya, ya terserah. Jadi kayak buka gereja itu kayak buka mall gitu ya, kayak buka mall. Jadi kalau hari Minggu ya yang mau datang datang gitu kan, yang ya kalau dia lagi pergi ke mall lain juga ya suka-suka dialah begitu kan. Jadi tetapi bukan itu gitu, bukan itu, karena di dalam kekristenan jemaat itu bukan mall ya, bukan masjid, bukan toko dan lain sebagainya, di mana ya orang bebas lalu lalang ya. Tapi jemaat adalah tubuh. Nah, ini tubuh Tuhan, dengan tubuh Tuhan, sehingga ada keterikatan. Nah, perhatikan kata ini apa? Terikat erat. Ada keterikatan di sini, ada terikat erat ya dengan oleh pelayanan setiap sendi. Jadi dan tidak mungkin suatu tubuh itu berfungsi dengan baik kalau antara bagian-bagiannya itu tidak ada suatu keterikatan ya, tidak ada suatu komitmen begitu, tidak ada suatu komitmen keterikatan di sini. Oke ya. Jadi itu juga mengharuskan adanya keanggotaan di sini. Oke, kita lanjut lagi. Poin nomor 4. Ya, Alkitab mengajarkan ada pertambahan dan penghitungan jumlah anggota. Kenapa nih jadi ping-ping begini? Sebentar ya. Karena ininya sering ini paletnya ini agak ini ya. Oke, dan poin nomor 4, ada pertambahan dan penghitungan jumlah anggota. Ya, di dalam hari Pentakosta kita temukan misalnya pada hari itu jumlah mereka bertambah 3.000 orang, bertambah menjadi 3.000 orang katanya. Dia berarti ada yang menghitung gitu kan, ada yang menghitung. Ini orang-orang ini udah masuk nih gitu kan. Dan mereka menghitungnya berdasarkan apa pada waktu itu? Berdasarkan baptisan pada waktu itu. Jadi ada kelompok yang sudah dibaptis, dihitung jumlahnya. Oh, jumlah mereka bertambah 3.000 jiwa, bertambah menjadi 3.000 jiwa. Ya, nah kita ada pertambahan, ada penghitungan ya. Kemudian di pasal 4 kita temukan bahwa jumlah mereka bertambah lagi 5.000 jiwa. Ya, berarti ada orang yang hitung, gitu kan? Ada orang yang hitung, berarti kalau ada penghitungan kan berarti ada yang dihitung, ada yang tidak dihitung. Nggak mungkin dong seluruh Yerusalem dihitung, kan nggak mungkin. Ada yang dihitung, ada yang tidak dihitung. Ini juga mengindikasikan bahwa sejak awal jemaat mula-mula, jemaat Yerusalem misalnya, mereka tahu siapa anggota mereka, ya, yaitu yang sudah dibaptis gitu. Yang sudah dibaptis itulah anggota mereka. Ya, jadi karena baptisan adalah pengakuan publik bahwa dia milik Kristus, sedangkan kita bicara mengenai eklesianya Kristus, ya kan? Eklesia Kristus, eklesia milik Kristus, ya hanya harus terdiri dari orang-orang yang sudah mengakui Kristus secara umum gitu ya. Oke, poin nomor 5. Alkitab mencatat saat-saat seluruh jemaat berkumpul, ada yang disebut mayoritas dalam pengambilan kesimpulan. Ya, ada mayoritas dalam pengambilan kesimpulan. Coba kita lihat contohnya 1 Korintus 4 ayat 23 dan 2 Korintus 2 ayat 6 ya. Oke. 1 Korintus 14 ayat 23. Ini kekecilan nggak nih huruf-hurufnya? Saya gedein dikit ya. Oke, nah lalu dikatakan, jadi jika seluruh jemaat berkumpul di satu tempat dan semuanya berbicara dengan bahasa-bahasa yang tidak dikenal, lalu masuklah orang yang tidak terpelajar atau yang tidak beriman, tidakkah ia akan mengatakan bahwa kalian gila? Oke, ini kembali
masih dalam masalah di Korintus, di mana ada orang-orang atau jemaat Korintus, banyak di antara mereka yang salah paham tentang karunia bahasa lidah, ya, karunia bahasa-bahasa di sini. Tetapi yang saya ingin garis bawahi sebenarnya adalah kata jika seluruh jemaat berkumpul di satu tempat, seluruh jemaat. Ya. Nah, kata seluruh jemaat itu mengindikasikan pasti ada batasan pada jemaat itu. Gitu ya. Nah, Anda bisa bayangkan, misalnya kita bicara mengenai misalnya mall, kita anggap suatu mall gitu ya. Kita tidak bisa berkata bahwa jika seluruh apa ya, kalau mall apa jadinya? Ya, karena ketika seluruh apa ya, seluruh tamu mall datang atau gimana gitu ya, kan nggak jelas kok bisa dikatakan sudah seluruh gitu kan. Nah, tetapi ada kata seluruh jemaat, ya, seluruh jemaat berarti ada batasannya gitu. Ada batasannya jemaat itu ini, ya, ini orang-orangnya gitu kan. Dan ketika seluruhnya berkumpul di satu tempat. Gitu, ya. Nah, jadi ya ini juga mengindikasikan kepada kita bahwa Tuhan ingin, ya, bahwa ketika jemaat berkumpul, ya, kalau bisa semuanya datang, gitu ya. Nah, semuanya datang, ya. Jadi karena saya tahu ada gereja-gereja yang dia sangat-sangat terfragmentasi gitu ya, dan ada orang yang hanya datang di komisi-komisi tertentu ya. Karena saya tahu saya punya teman-teman yang seperti itu juga, apalagi dulu ya. Dimana misalnya ada teman saya dulu, dia di satu gereja, saya tidak akan sebut namanya, tapi dia cuman datang atau dia cuman aktif misalnya di komisi remajanya atau di komisi pemudanya saja gitu ya. Karena dia paling nyaman di situ mungkin ya. Dia nyaman di situ. Nah, ada yang mungkin lain lagi, dia hanya mau datang di komisi wanita gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi kayak sangat terfragmentasi gitu. Jadi jemaahnya sangat terfragmentasi ya. Nah, kalau itu dilakukan oleh orang-orang yang belum jadi anggota jemaat, itu sih nggak masalah ya. Misalnya komisi pemuda bikin acara, undang banyak temen muda dan mereka datang, dan untuk langkah awal mereka datangnya cuma di pemuda saja atau cuma di remaja saja, itu nggak ada masalah gitu. Tetapi kalau dia diselamatkan dan kemudian bergabung dengan jemaat itu menjadi anggotanya, nah karena kita lagi bicara mengenai anggota gitu kan, maka tidak seharusnya, ya, tidak ideal dan tidak seharusnya bahwa dia hanya muncul di atau hanya mau muncul di suatu persekutuan yang terbatas gitu ya. Di misalnya kayak dia tetap hanya mau datang pemuda, tetap hanya mau datang remaja, tetap hanya mau datang KW atau bapak-bapak atau gimana, nggak bisa begitu ya. Nah tentu ya, saya nggak ngomong misalnya orangnya sakit atau apa segala macam ya. Ini kita bicara normalnya aja lah gitu kan. Normalnya ya mestinya ada suatu kerinduan untuk berkumpul yang seluruh jemaat. Nah, dan suatu gereja perlu ada perkumpulan yang seluruh jemaat. Nah, kita sering sebut itu kebaktian umum, dengan kebaktian umum. Nah, kebaktian umum itu berarti semua jemaat diharapkan hadir, gitu. Karena umum, bukan khusus ibu-ibu atau khusus anak muda atau khusus suami istri atau lain sebagainya. Ya, karena ini kebaktian atau perkumpulan untuk semua jemaat, ya, seluruh jemaat. Jadi ada istilah seluruh jemaat. Tapi sekali lagi itu berarti ada batasan pada jemaat itu. Ya, kemudian kita lihat lagi di dalam 2 Korintus 2 ayat 6, ide ini juga muncul ya. Cukuplah bagi orang yang demikian ini cukuplah bagi orang yang demikian hukuman ini yang telah dijatuhkan oleh sebagian besar dari kalian, ya. Sebagian besar dari kalian. Ya, jadi kata sebagian besar di sini, sebagian besar dari kalian, ini berbicara mengenai mayoritas. Jadi ini sebenarnya konsepnya lagi bicara soal
disiplin jemaat di sini ya. Nanti kita akan bicara mengenai disiplin jemaat. Jadi ketika ada seseorang bersalah, nah kadang-kadang jemaat harus mendisiplinkan seseorang, menegur seseorang, ya, dan masalah seseorang akan dibawa ke hadapan jemaat gitu. Nah mungkin ada yang pro, ada yang kontra gitu kan. Ya tetapi semua di keputusan dibuat berdasarkan apa? Sebagian besar dari kalian. Jadi ada suatu kesepakatan gitu, ada suatu keputusan yang diambil oleh sebagian besar. Nah tapi kalau kita bicara mengenai sebagian besar atau mayoritas, ya maka berarti ada batasan yang jelas gitu ya, ada batasan yang jelas ya. Dan biasanya kalau kita bicara mengenai mayoritas atau voting atau lain sebagainya, kita teringat misalnya DPR begitu kan, atau dewan-dewan. Nah, ya kayak misalnya DPR RI kan ada berapa, 500 ya, sekitar 500-an orang. Dan ya mayoritas ya ketika mereka harus voting dan sebagainya, ya ada mayoritasnya ya, suatu undang-undang atau suatu resolusi bisa lolos kalau misalnya mayoritas setuju begitu ya. Nah tapi kan harus jelas dong, kalau misalnya anggotanya ada berapa, wah nggak tahu juga nih gitu kan. Anggotanya berapa, wah kita nggak tahu gitu. Siapa saja yang anggota, siapa yang bukan anggota, kita tidak tahu juga gitu. Maka bagaimana kita bisa ada suatu konsep sebagian besar dari kamu gitu, sebagian besar dari kalian ya. Ya, tidak bisa ada konsep seperti itu, karena batasannya di mana nggak jelas, maka tidak bisa ada mayoritasnya gitu ya. Bicara mengenai mayoritas berarti ada batasannya ya. Oke. Nah ini kembali adalah balik lagi di sini ya, suruh jemaat. Oke. Nah kemudian Alkitab mengajarkan jemaat untuk mengutus misi dari anggota jemaat mereka. Nah ini polanya ya, polanya. Jadi suatu jemaat mengutus misi dari anggota jemaat mereka ya. Dan ini ada di misalnya Kisah Rasul 13 okay. Ayat 1 sampai 4. Ya ini adalah jemaat di Antioquia yang mengutus Rasul Paulus di sini ya. Coba kita baca. Dan pada waktu itu ada di jemaat yang di Antioquia beberapa orang nabi dan pengajar. Nah, jadi yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger. Rupanya dia orang hitam ya. Niger itu artinya hitam dalam bahasa ini. Dan Lukius orang Kirene. Lalu Manahen yang diasuh bersama Tetrarch Herodes dan Saulus. Ya, jadi ini berbicara mengenai beberapa orang anggota jemaat di jemaat Antioquia yang punya pelayanan sebagai nabi dan pengajar. Ya, ada beberapa nama disebut di sini. Barnabas, Simeon, Lukius, Manahen, itu sudah 4. Dan Saulus, ada 5 orang yang disebut. Jadi bayangkan ya, waktu itu jemaat Antioquia punya 5 orang nabi dan pengajar katanya di sini. Ya, dan ketika mereka sedang melayani Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, ya, khususkanlah sekarang Barnabas dan Saulus bagiku untuk pekerjaan yang telah aku tetapkan bagi mereka. Maka setelah berpuasa dan berdoa dan meletakkan tangan ke atas mereka, jemaat melepaskan mereka pergi. Jadi mereka karena diutus keluar oleh Roh Kudus turun ke Seleukia, dan dari sana mereka berlayar ke Siprus. Oke, jadi ada beberapa hal yang kita temukan di sini ya, bahwa Roh Kudus menggerakkan, dan Roh Kudus mau memakai 2 orang yang luar biasa di sini, yaitu Saulus yang kita tahu akhirnya menjadi Rasul Paulus. Dan Roh Kudus mau memakai dia bersama dengan Barnabas untuk pekerjaan yang besar. Tetapi Roh Kudus memakai instrumen jemaat ya. Jemaat lokal yang pasti, bukan jemaat universal. Jemaat ya, dan waktu itu jemaat yang dipakai adalah jemaat Antioquia, dan Roh Kudus memakai jemaat Antioquia untuk mengutus ya Barnabas dan Saulus, atau Saulus dan Barnabas di sini. Ya, jadi yang diutus itu pasti adalah anggota jemaatnya. Itu nggak mungkin dong satu jemaat mengutus misalnya yang bukan anggota jemaatnya. Bagaimana bisa diutus gitu? Karena dia bukan bagian dari jemaat itu.
Bagaimana jemaat itu bisa mengutusnya? Bagaimana jemaat itu bisa tahu bahwa orang-orang ini punya iman yang sama dan punya pemahaman yang sama dan punya suatu keteguhan untuk Tuhan? Nggak bisa tahu kalau itu bukan bagian dari mereka sendiri. Makanya kita lihat polanya adalah di jemaat ada anggota, suatu jemaat ada anggota-anggota seperti di sini kan, ada 5 orang nabi dan pengajar, dan kemudian mereka diutus oleh jemaat itu untuk pekerjaan Tuhan. Nah, kalau kita baca selanjutnya, setelah mereka selesai perjalanan misi pertama, saya bacakan ya, Kisah Rasul 14 ayat 25. Dan setelah menyampaikan firman di Perga, mereka turun ke Atalia. Dan dari sana mereka berlayar ke Antioquia, tempat mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk pekerjaan yang telah mereka selesaikan ini. Dan setelah mereka sampai dan mengumpulkan jemaat, sekali lagi ada pengumpulan jemaat di sini. Mereka menceritakan segala sesuatu yang telah Allah kerjakan melalui mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu iman kepada bangsa-bangsa. Jadi setelah misi mereka selesai, mereka balik lagi ke gereja yang mengutus mereka, gereja asal mereka, ya, gereja pengutus mereka, dan mereka kasih laporan, ya, mereka menceritakan apa yang Allah perbuat melalui mereka, gitu ya. Ini adalah gambaran yang indah dan suatu pola yang bisa kita ikuti. Tapi ini mengharuskan adanya keanggotaan. Oke, balik lagi. Ya, dan intinya adalah bahwa Alkitab secara umum menekankan pentingnya jemaat dalam kehidupan Kristen. Ya, berarti pentingnya jemaat dalam kehidupan Kristen, pentingnya menjadi bagian dari satu jemaat di sini. Nah, karena kita sudah sampai poin nomor 7, mari kita balik lagi ke poin nomor 2 di sini ya. Tadi kita lompat karena saya mau ini menjadi pembahasan tersendiri ya. Tapi ini juga salah satu kenapa perlu ada keanggotaan jemaat, karena Alkitab mengajarkan adanya disiplin jemaat. Adanya disiplin dalam jemaat, dan ini akan kita bahas juga di C di sini ya, ada disiplin terhadap anggota. Oke, dan adanya disiplin jemaat mengharuskan ada keanggotaan. Ya, makanya ingat nggak waktu kita bicara mengenai gereja itu bukan universal, tapi gereja itu lokal. Salah satu poin yang kita bahas adalah karena gereja universal tidak mungkin ada namanya disiplin jemaat gitu. Tidak mungkin ada orang yang misalnya diusir dari gereja universal. Karena gereja universal tadi menyamakan lingkup soteriologi dengan lingkup eklesiologi. Jadi begitu kamu selamat, kamu masuk ke dalam gereja universal. Nah, maka dengan cara begitu, nomor 1, keanggotaannya bukan di tangan manusia, gitu kan? Bukan di tangan manusia, itu kerja Tuhan langsung gitu ya. Nah, oleh karena itu manusia juga tidak bisa mendisiplinkan anggota gereja universal gitu. Tidak bisa, karena dia masuk gereja universal kan urusan Tuhan gitu. Tuhan begitu dia selamat, dia masuk dalam gereja universal. Bagaimana ada disiplinnya gitu kan. Bahkan siapa yang tergabung dalam jemaat universal aja kita nggak tahu sebenarnya. Nah, nggak tahu semua lah gitu ya, kita nggak tahu semua yang tergabung ke dalamnya ya, jadi tidak mungkin ada disiplin gitu. Ya. Oke, ada yang mau bertanya di sini, Pak Arisman ya, silakan, atau kepencet ya. Selamat malam Pak semuanya. Iya, malam. Bagaimana? Perlu dicermati apakah misalnya ini Pak sebagai fungsi kontrol dari seorang gembala, baik mengenai hal-hal yang positif dan negatif, apa begitu misalnya Pak? Sesuai dengan misalnya atau kita perjanjian lama, bagaimana Daud menggembalakan domba-domba supaya diterkam, kok segala-galanya lah. Ada itu nggak nyambung Pak, bisa nggak? Sorry tadi kurang kedengeran. Fungsi gembala untuk apa tadi Pak? Ya.
tadi kurang jelas kedengarannya Fungsi fungsi anggota itu, jadi gembalanya bisa mengontrol, apa bisa seperti itu Pak? Oh ya, Dengan iya. segala mungkin yang pendisiplinan. Ya benar, benar. Ya, nah, ini yang lagi kita bicarakan di sini, gitu ya. Karena karena ada tanggung jawab, gitu kan, dan karena ada pendisiplinan, gitu ya. Ada pendisiplinan, gitu ya. Nah, ya bagus. Jadi memang benar ya. Perlu ada keanggotaan karena karena hal-hal ini. Nah, coba kita lihat ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah pendisiplinan ini ya, pendisiplinan anggota jemaat. Pertama kita lihat di dalam Matius 18 ayat 15 ini, perikop yang fondasional ya. Nah ini saya mute dulu ya Pak Arisman sebentar. Ya. Oke, baik. Oke, Matius 18 ayat 15. Oke, Pak Wasis nanti sebentar ya. Nanti habis ini saya kasih waktu sedikit. Coba kita lihat ini dulu. Dan jika saudaramu berdosa terhadap engkau, pergilah dan tegurlah dia antara kamu dan dia saja. Jika dia mau mendengarkan kamu, kamu telah memenangkan saudaramu itu. Ya. Jadi ini bicara mengenai dosa di dalam ya, orang Kristen melakukan dosa itu ya. Tapi jika dia tidak mau mendengarkan, bawalah bersamamu satu atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dari mulut 2 atau 3 saksi, semua perkataan dipastikan. Tapi jika dia menolak mendengarkan mereka, ya, sampaikanlah kepada jemaat. Nah ini, sampaikanlah kepada jemaat. Ya, sekali lagi. Jadi, dan jika dia menolak juga untuk mendengarkan jemaat, hendaklah dia menjadi bagaikan seorang kafir atau pemungut cukai bagimu. Nah, bahwa dia dianggap sebagai seorang kafir di sini, ya kafir di sini adalah dari kata ini ya, ethnikos di sini. Ethnikos ini maksudnya bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Gitu, ya. Nah, jadi hendaklah dia bagaikan seorang kafir atau pemungut cukai bagimu, dan itu berarti dia tidak lagi menjadi bagian dari gereja itu. Tidak lagi menjadi bagian dari jemaat itu. Ya, hendaklah dia menjadi bagaikan seorang kafir atau pemungut cukai bagimu. Ya, jadi ya kita lihat di sini ada suatu proses disiplin, gitu kan, suatu proses disiplin. Nah, lalu kita akan lihat lagi, ini kan dasar fondasi yang Tuhan Yesus ajarkan di sini ya. Dasar fondasi ini yang harus dilakukan, gitu ya. Nah, kita lihat prakteknya ya. Jadi di dalam surat-surat ya. Lalu kita melihat prakteknya terjadi di dalam kasus di Korintus ya. Nah, jemaat Korintus ini jemaat yang banyak sekali masalah. Tapi orang-orang di dalamnya tetap dianggap sebagai orang-orang kudus ya, bukan karena mereka nggak ada dosa, tapi karena mereka sudah diselamatkan gitu ya. Nah, salah satu masalahnya adalah bahwa ada anggota jemaatnya yang rupanya berbuat cabul gitu, berbuat zina sebenarnya. Coba kita lihat di sini ya. Sesungguhnya sudah terdengar bahwa ada percabulan di antara kalian. Ya, dan percabulan yang sedemikian rupa yang bahkan tidak disebutkan di antara bangsa-bangsa. Bahwa seseorang mengambil istri ayahnya. Wow, luar biasa ya. Ada seorang mengambil istri ayahnya. Kenapa tidak disebut ibunya? Ya, jadi sepertinya ini adalah seorang ibu tiri begitu ya. Jadi bukan ibu kandung orang ini. Jadi mungkin ibunya entah sudah diceraikan atau sudah meninggal. Ayahnya menikah lagi, punya istri lain lah, ibu tiri bagi orang ini. Ya, tapi kemudian kok orang ini malah mengambil istri ayahnya begitu ya. Jadi ini suatu perzinahan yang bahkan di antara bangsa-bangsa pun jarang begitu atau tidak terdengar gitu. Nah, dan kalian menjadi sombong dan malah tidak berduka supaya ia yang melakukan perbuatannya diusir dari tengah-tengah kalian. Ya. Nah, jadi mestinya mereka mengusir katanya. Mengusir orang yang seperti ini dari tengah-tengah kalian ya.
So sesungguhnya aku sebagaimana tidak hadir secara badani tetapi hadir dalam roh, sudah menghakimi seolah hadir dia yang dengan sedemikian rupa melakukan hal ini, ya. Nah, Paulus memang tidak hadir waktu itu, tapi dia bilang walaupun saya tidak hadir, saya, dan ingat Paulus adalah pendiri jemaat Korintus, kan? Dan Paulus berkata, saya mendukung, ya, mendukung jemaat untuk menjalankan disiplin, gitu, ya, menjalankan disiplin, ya. Ya kan? Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kalian berkumpul bersama juga dengan rohku. Nah, ini ada apa ya? Ini mungkin special character ya, agak ya perlu dicek lagi nih. Sebentar ya. Dengan kuasa Tuhan kita Yesus Kristus untuk menyerahkan orang demikian itu kepada Satan untuk kehancuran dagingnya, supaya rohnya dapat diselamatkan pada hari Tuhan Yesus. Nah, ini menarik juga ya. Banyak orang bertanya, apa maksudnya menyerahkan orang itu kepada Satan, gitu, untuk kehancuran dagingnya, ya. Jadi ini ada hubungannya dengan disiplin ya. Tadi kan apa? Dia diusir, ya, mestinya diusir dari tengah-tengah kalian. Ya, kemudian kalau kita lihat lagi di bawah di sini, ya, ayat 12 di sini ya. Sebab apa pula urusanku untuk menghakimi orang-orang di luar? Ya, bukankah kalian menghakimi orang-orang di dalam jemaat? Tetapi orang-orang di luar akan Allah hakimi, dan usirlah dari antara kalian orang yang jahat itu. Ya. Nah, jadi kita lihat di sini, sebab apa pula urusanku untuk menghakimi orang di luar, ya. Bukankah kalian menghakimi orang-orang di dalam jemaat, ya. Tapi orang-orang di luar akan Allah hakimi, gitu. Nah, perhatikan ada istilah di luar dan di dalam. Ya, ada istilah di luar di dalam, itu mengindikasikan bahwa ya kita bilang ada yang termasuk, ada yang tidak termasuk, gitu. Dan ini mengharuskan adanya keanggotaan. Berarti ada yang di dalam itulah anggota, yang di luar bukan anggota, gitu. Jadi disiplin jemaat tentu hanya bisa dilakukan untuk orang-orang di dalam jemaat. Jadi yang termasuk anggota. Orang-orang luar ya bukan urusan jemaat untuk menghakiminya. Makanya Paulus bilang, apa pula urusanku untuk menghakimi orang di luar? Siapa yang akan menghakimi orang di luar? Ya Allah. Allah yang akan menghakimi orang-orang di luar, ya. Nah, sedangkan yang Paulus urus adalah orang-orang yang di dalam, katanya, termasuk si orang yang melakukan percabulan itu. Lalu apa yang harus dilakukan pada orang itu? Dia harus diusir. Ya, diusir tentu bukan maksudnya secara fisik, ya. Kayak dia ditangkap lalu dilempar keluar dari suatu bangunan atau apa, bukan itu. Tapi maksudnya tidak lagi dianggap sebagai bagian dari jemaat itu, bukan anggota jemaat lagi, gitu, ya. Nah, ini ada hubungannya dengan tadi yang ayat 5, di mana dikatakan ya bahwa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kalian berkumpul bersama juga dengan rohku, ya, dengan kuasa Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menyerahkan orang demikian itu kepada Satan untuk kehancuran dagingnya. Sehingga sangat menarik ya istilah menyerahkan orang demikian kepada Satan di sini. Karena maksudnya apa begitu? Maksudnya apa? Jadi rupanya diusir keluar dari jemaat itu sama dengan diserahkan kepada Satan rupanya. Dan kita harus ingat bahwa coba saya lihat. Apa kata firman Tuhan mengenai dunia ini? Dunia ini adalah wilayahnya Satan sebenarnya. Wilayahnya Satan, ya. Nah, contohnya 1 Yohanes 5 ayat 19. Ini saya bukakan. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah si jahat. Seluruh dunia berada di bawah si jahat.
ketika seseorang adalah bagian dari jemaat Tuhan, ya, maka dia itu bukanlah bagian dari dunia ini. Dia ada di bawah proteksi Tuhan. Ya. Dia berada di bawah proteksi Tuhan. Ya. Tetapi ketika dia diusir dari jemaat, maka Alkitab Paulus menggunakan istilah yang menarik. Orang yang diusir dari jemaat itu diserahkan kepada Satan. Maksudnya adalah dia tidak lagi berada dalam lingkup jemaat. Dia sekarang masuk ke dalam dunia gitu, diusir. Dan dunia ini adalah di bawah kuasa si jahat gitu. Jadi dengan demikian kita berkata bahwa sekali lagi ada konsep tadi di dalam dan di luar itu tadi berhubungan dengan masalah keanggotaan gitu ya. Oke, dan coba nih ya, sebelum kita masuk lebih lanjut lagi ada beberapa pertanyaan nih ya. Pak Sally bertanya, apakah voting yang dilakukan dalam jemaat ada ayatnya? Ya, kalau ayat atau kata voting itu sendiri, tentu tidak ada ya kata voting gitu ya. Tetapi tadi kita bilang ada indikasi bahwa keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak gitu ya. Apakah metodenya bagaimana atau lain sebagainya, kita tidak dikasih tahu ya. Contohnya di dalam tadi adalah 2 Korintus 2:6 tadi begitu ya. Cukuplah bagi orang yang demikian hukuman ini yang telah dijatuhkan oleh sebagian besar dari kalian. Nah, sebenarnya ini ada hubungannya karena tadi di 1 Korintus 5 Paulus suruh orang yang berbuat cabul itu untuk diusir begitu. Diusir ya. Nah, rupanya orang itu belakangan bertobat begitu ditegur oleh jemaat sedemikian rupa, orang itu bertobat rupanya ya. Nah, dia bertobat ya, sehingga dia justru Paulus berkata kalau dia benar-benar bertobat, kalian harus mengampuni dan menghibur dia. Ini di sini ya, ayat 7 gitu kan. Sehingga sebaliknya kalian justru harus mengampuni dan menghibur dia, agar orang demikian jangan tenggelam oleh duka cita yang berlebih-lebihan. Begitu, ya. Nah, ini ada hubungan dengan tadi makanya ya, untuk menyerahkan orang demikian pada Satan untuk kehancuran dagingnya, supaya rohnya dapat diselamatkan pada hari Tuhan Yesus. Jadi tujuan dari disiplin itu adalah untuk supaya ketika dia diusir dari jemaat, bisa jadi dia akan diserang oleh iblis, bisa jadi iblis akan menggojlok dia dan lain sebagainya, tetapi tujuannya adalah supaya dia berbalik begitu, dia berbalik dan ada kemajuan rohani dia gitu ya, maksudnya ada keuntungan rohani bagi dia sekalipun misalnya fisiknya diserang dan lain sebagainya di sini ya. Tetapi berkaitan dengan pertanyaan Pak Stanley tadi, maka ada istilah sebagian besar begitu ya, sebagian besar di sini telah dijatuhkan sebagian besar dari kalian. Kemudian selain istilah sebagian besar ini yang mengindikasikan ada semacam ya, makanya saya tidak berkata bahwa kata voting itu ada dalam Alkitab. Jelas kata voting kan kata modern gitu ya. Tetapi bagaimana kita bisa tahu maksudnya sebagian besar jemaat melakukan sesuatu gitu kan? Ya, salah satunya adalah voting gitu kan. Kemudian ada juga ayat misalnya di dalam ini ya. Nah, ini. Oke. Nah, kita akan ketemu ayat ini lagi nanti kalau kita sedang membahas tentang pejabat-pejabat dalam jemaat ya, misalnya gembala atau lain sebagainya ya. Oke, dan coba perhatikan kata ini. Lalu Paulus dan Barnabas mengadakan pemilihan penatua-penatua. Nah, perhatikan bagaimana saya menerjemahkan ini, karena ini terjemahan Alkitab
ITR ini terjemahan dari kita ya. Saya sebagai penerjemah utamanya. Bandingkan dengan ITB. ITB menerjemahkan di tiap-tiap jemaat rasul-rasul menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Oke, jadi kalau dalam terjemahan ITB sepertinya ini adalah suatu keputusan ini rasul-rasul itu saja secara sepihak, gitu ya. Tapi dalam terjemahan saya atau terjemahan ITR di sini, lalu Paulus dan Barnabas mengadakan pemilihan penatua-penatua bagi mereka di tiap-tiap jemaat. Nah, kalau dalam terjemahan ini mengadakan pemilihan penatua-penatua. Jadi ada andil dari jemaat itu sendiri begitu ya. Nah, yang mana nih yang benar ya? Memang kalau KJV juga when they had ordained gitu ya, tapi nggak masalah. Nah, sebentar ya, saya ini kan matikan beberapa tab dulu. Oke, saya agak penasaran dengan beberapa Alkitab lain misalnya. Oke, nah perhatikan kata di sini. Kata yang diterjemahkan menetapkan atau mengadakan pemilihan itu dari kata keirotonesantes. Ya. Keirotonesantes. Ya. Dan kata ini kalau kita ngerti bahasa Yunani ya, itu diawali dengan kata keir. Ya. Keir itu secara literal bahasa Yunani itu artinya tangan. Nah, kairos dan sebagainya itu tangan. Gitu. Jadi kalau kita cek di dalam salah satu paling terkenal, salah satu kamus paling terkenal ya, keirotoneo. Lalu dia kasih lihat ada kata ini muncul di berbagai dokumen-dokumen lain ya. Dan katanya secara literal to stretch out the hand in voting. Nah, wow, ada kata voting ya, tapi ini voting maksudnya ya. Jadi keirotoneo maksudnya adalah mengangkat tangan untuk menyatakan suara. Begitu. Ya, mengangkat tangan untuk menyatakan suara. Makanya ada kata keir di sini ya, keirotoneo di sini ya. Jadi oke. Jadi kita lihat di sini ini juga ada semacam konsep voting juga sebenarnya, begitu ya. Oke. Jadi ya kita lihat di sini. Semoga sedikit menjawab ya Pak Stanley. Kemudian ada pertanyaan dari ini ya, Nicholas mau nanya kalau ada jemaat ketahuan merokok. Ada pelanggaran, apakah boleh mendisiplinkan jemaat tersebut dengan tidak diikutsertakan dalam mengambil jemaat? Maksudnya apa ya? Mengambil jemaat itu apa? Maksudnya tidak diikutsertakan dalam berjemaat gitu maksudnya ya? Nggak boleh datang berjemaat gitu maksudnya? Saya nggak ngerti diikutsertakan dalam mengambil jemaat. Maksudnya mengambil jemaat apa ya? Maksudnya tidak boleh berjemaat gitu maksudnya? Tidak boleh datang kebaktian gitu maksudnya gitu ya? Jadi oke, kalau misalnya mengambil perjamuan Tuhan, ya tentu dalam disiplin jemaat begitu ya. Kadang-kadang ya kita meminta seseorang untuk tidak mengambil perjamuan Tuhan dulu begitu ya. Itu bisa saja ya. Nah, ini tergantung orang tersebut begitu kan, dan tergantung juga tingkat kesalahannya dan tergantung respon dia. Karena ingat, sebenarnya dalam disiplin jemaat itu tidak semuanya harus diselesaikan di depan jemaat gitu.
karena tadi kan sudah dikatakan bahwa kalau seseorang berdosa, tegurlah 4 mata dulu gitu. Kalau dia memang sudah bertobat, ya tidak perlu dilanjutkan lagi sebenarnya, gitu kan. Hanyalah kalau dia tidak bertobat, barulah membawa saksi, gitu kan. Nah, barulah kalau itu juga tidak berhasil dibawa ke dalam jemaat, gitu. Ya. Nah, memang ada kasus-kasus yang bisa saja langsung ke depan jemaat, bisa saja ya. Misalnya kalau pelanggaran itu bersifat sangat umum dan diketahui semua orang, ya, dan benar-benar membawa misalnya membawa nama buruk bagi jemaat dan lain sebagainya karena sudah diketahui semua orang, ya. Ya bisa-bisa saja sih karena semua orang sudah tahu begitu. Karena kadang-kadang orang bertanya, kenapa Paulus di 1 Korintus pasal 5 sepertinya tidak mengikuti prosedur Tuhan Yesus gitu kan? Karena Paulus dengar bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Tapi kenapa Paulus tidak tegur 4 mata dulu katanya gitu. Ya, ada orang bertanya begitu kan. Ya, dan ya rupanya kasus dari orang yang mengambil istri ayahnya itu adalah kasus yang sudah diketahui oleh seluruh jemaat rupanya gitu. Ya, karena kalau kita balik lagi ke sini ini sesungguhnya sudah terdengar bahwa ada percabulan antara kalian, dan percabulan sedemikian rupanya bahkan tidak disebutkan antara bangsa-bangsa, bahwa seseorang mengambil istri ayahnya, ya. Nah, oke, jadi ini Paulus baru dengar rupanya kan. Paulus baru dengar, ya. Tapi kenapa Paulus tidak tegur 4 mata dulu? Ya, rupanya kasus ini memang sudah diketahui semua orang, sudah diketahui oleh banyak orang lah minimal, ya. Sehingga di ayat 2 dikatakan, dan kalian menjadi sombong dan malah tidak berduka. Jadi jemaat sudah tahu tentang masalah ini sebenarnya, ya. Nah, oleh karena jemaat sudah tahu, ya maka sebenarnya tidak perlu lagi, atau ya dalam kasus Paulus di sini tidak perlu lagi dia masuk ke tahapan-tahapan misalnya ditegur secara 4 mata dan lain sebagainya seperti itu, ya. Tetapi sebenarnya sekali lagi penekanan kita, tidak semua pelanggaran itu perlu sampai dibawa ke depan jemaat, gitu kan. Bahkan mayoritas masalah mestinya tidak sampai ke jemaat. Ya, kalau semua masalah dari yang kecil sampai yang besar semua dibawa ke depan jemaat, ya jemaat udah nggak usah ngapa-ngapain lagi istilahnya, gitu kan. Tapi mestinya ya itu tadi, kita ikutin prosedur Tuhan Yesus, gitu ya. Nah, dan kalau misalnya seseorang itu bertobat, ya udah selesai gitu masalahnya, gitu kan. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah apakah tidak diikutsertakan dalam mengambil perjamuan dan lain sebagainya, mungkin kalau ada indikasi bahwa dia tidak bertobat atau indikasi bahwa dia sulit untuk melepaskan diri dan lain sebagainya, itu mungkin bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya dia menunjukkan penyesalan dan lain sebagainya, ya tidak perlu juga seperti itu gitu ya. Oke, coba kita lihat. Oke, Pak Wasis ada mau tanya, silakan Pak Wasis. Sebentar, ada pertanyaan juga dari Karitos ya. Siapa duluan nih? Ya silakan Pak Wasis. Izinkannya Pak, maaf mengulangi lagi, ini kaitannya dengan yang tadi Pak Stefan katakan, gereja am dan disiplin jemaat ya. Ini pandangan saya aja Pak, ya saya khawatir salah bagaimana terkait pandangan saya ini. Okay. Saya khawatir kita yang terlalu melebihkan persepsi kita salah melebihkan am terhadap Katolik ya, universal, dan kemudian gereja lokal, karena saya pikir am itu adalah satu tubuh Kristus, di mana Katolik itu tidak membedakan Kristen denominasi apa, asal dia percaya Yesus, itu artinya am, satu tubuh secara umum ya. Tapi saya melihat justru dalam mendisiplin jemaat ini Katolik lebih bagus dan efektif ya pengelolaannya, karena saya melihat di daerah saya saja. Maksudnya Roma Katolik nih ya? Maksudnya Roma Katolik nih ya? Oke.
secara umum Pak, karena saya lihat jemaat Katolik itu dia lebih bagus pengelolaan kedisiplinan jemaatnya karena berdasarkan area Pak, paroki-paroki. Jadi walaupun dia berbicara umum besar, tapi dalam pengelolaan disiplin jemaatnya dia lebih ke arah dia punya paroki-paroki gitu ya. Jadi berdasarkan lokasi ya, atau kalau mungkin kita kayak komsel-komsel, tapi dia nyebutnya lebih kecil lagi ya. Saya lupa, tapi di sini ada baik pemudanya maupun orang tuanya di daerah perumahan saya. Bahkan kalau seandainya ada orang tua yang tidak bisa perjamuan ekaristi aja, mereka ada wakilnya yang tergolong di situ yang melakukan hal yang ke rumah-rumah orang yang nggak bisa itu. Jadi saya khawatir gini Pak, memang benar disebut di Alkitab itu jemaat lokal, tapi apakah mungkin dalam konteksnya karena waktu itu jemaat kan belum berkembang ya, jadi jemaat itu ya misi penginjilan Paulus sedikit masih lokal gitu. Tapi ketika kita berbicara sekarang dunia modern di mana organisasi atau manajemen itu makin maju ya, mereka pasti akan membuat suatu struktur yang lebih efektif, lebih kuat, sehingga yang lokal-lokal itu kemudian yang sama persepsinya, sama doktrinnya disatukan untuk keaktivitasan penanganan jemaat. Tapi kalau lokal-lokal saya khawatir malah jadi nggak terkontrol gitu, nggak terkontrol, jadi lepas, nggak akan bisa berkembang selama prinsipnya lokal-lokal karena tidak ada sinode yang membawahi. Mungkin itu Pak, pandangan saya kira gimana ya? Iya baik. Ya, saya tanggapin ya. Ya sebenarnya kan mirip dengan yang Pak Wasis pernah tanya juga waktu itu, mirip-mirip seperti ini gitu ya, bahwa ya istilahnya perlu ada suatu superstructure lah ya, struktur yang mengatasi gitu, semacam sinode atau apa supaya mungkin lebih efektif dan lain sebagainya ya, dengan contoh adalah Gereja Roma Katolik ya. Ya tapi kita bilang sekarang begini, kita balik kepada Alkitab lah intinya begitu ya. Tadi Pak Wasis sendiri sudah mengakui ya, karena kita sudah buka Alkitabnya gitu. Di dalam Alkitab tidak ada sinode kan? Tidak ada eporus, tidak ada paus, tidak ada kardinal, tidak ada ya semua struktur-struktur itu tidak ada dalam Alkitab gitu. Itu semua adalah perkembangan lebih lanjut begitu kan. Dan itu tidak terbantahkan karena kita sudah buka Alkitab, kita sudah lihat 115 kali penggunaan eklesia dan tidak ada struktur-struktur seperti itu gitu ya. Tetapi apa yang Pak Wasis katakan ini bahwa ya mungkin itu karena dulu jemaat masih primitif atau masih sedikit atau lain sebagainya. Nanti kalau jemaat sudah berkembang memerlukan hal itu dan sebagainya. Kita bilang Alkitab ini ditulis oleh Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang paling tahu, Tuhan yang paling tahu kebutuhan jemaat, dan Tuhan yang paling tahu jemaat akan jadi seperti apa gitu ya. Tidak mungkin Tuhan tidak mengantisipasi kebutuhan jemaat di masa depan gitu ya. Bahkan banyak sekali prinsip-prinsip yang Tuhan, misalnya yang tadi kita baca di Matius 18. Kalau ada saudaramu berdosa, ya tegur 4 mata, kalau enggak nanti bawa saksi, kalau enggak lagi nanti sampaikan kepada jemaat. Itu sesuatu yang untuk ke depan, malah waktu zaman Tuhan Yesus masih di bumi ini, mungkin mereka tidak terlalu banyak pakai itu gitu. Jadi Tuhan sudah mengantisipasi kebutuhan ke depan. Saya ambil lagi contoh orang Israel ya. Kalau kita baca ini di Perjanjian Lama ya, di Perjanjian Lama Tuhan sudah mengantisipasi misalnya di kitab Ulangan, kalau suatu hari kalian punya raja katanya. Raja itu harus ngapain aja. Itu ada di Ulangan pasal 17. Dan ini ditulis oleh Musa ya. Dan mereka belum akan punya raja sampai nanti zamannya Saul, itu masih kira-kira 400 tahun dari Musa begitu. Tapi Musa sudah menulis karena diinspirasikan oleh Tuhan. Kalau kalian suatu hari punya raja itu harus
dia harus dari saudara kalian. Nanti baca deh Ulangan pasal 17. Raja itu harus orang Israel, nggak boleh bangsa lain. Dia nggak boleh punya banyak istri, dia nggak boleh punya banyak kuda, dia harus menyalin salinan kitab dan lain sebagainya. Artinya 400 tahun sebelum Israel punya raja, Tuhan sudah mengantisipasi kebutuhan mereka. Tuhan sudah kasih aturannya raja itu harus seperti apa gitu, ya. Demikian juga bahkan sebelum masuk ke tanah Kanaan, Tuhan sudah kasih dulu, nanti kalau kalian masuk ke tanah Kanaan harus begini. Nanti kalian harus pilih satu tempat untuk menjadi tempat ini penyembahan kepadaku. Maksudnya Yerusalem, jauh-jauh sebelum Yerusalem dipilih oleh Tuhan gitu. Nah, itulah maksud saya bahwa apalagi untuk jemaat gitu kan, ya. Firman Alkitab ini adalah firman dari Tuhan yang Maha Tahu gitu. Kalau memang Tuhan menginginkan ada yang namanya sinode, ada yang namanya kepausan, maka Tuhan pasti sudah akan menuliskan itu gitu, ya. Tuhan pasti akan menuliskan itu, ya. Karena Tuhan tahu apa yang diperlukan jemaat jauh-jauh sebelumnya gitu, ya. Dan ingat, salah satunya adalah kita sudah sampai kepada kitab Wahyu, ya, Wahyu pasal 2 dan pasal 3, di mana kitab yang terakhir, pesan Tuhan yang terakhir kepada kita di zaman gereja ini yang diinspirasikan itu adalah kepada 7 jemaat, ya. Tidak ada struktur apa-apa dan sebagainya. Dan pada masa itu di akhir abad pertama tahun 90-an sudah ada ribuan jemaat pada waktu itu. Jadi tidak bisa juga dibilang masih sedikit atau masih kecil, ya, karena kekristenan sudah 70 tahun kira-kira, 60-an tahun lah, ya, semenjak Tuhan Yesus disalibkan sampai bangkit, sampai kitab Wahyu ditulis itu sudah setengah abad lebih, sudah 60-an tahun, hampir 70 tahun mungkin. Jadi sudah ada ribuan jemaat, ya, di mana-mana. Tidak ada struktur, tidak ada Tuhan bilang, oh kalian harus ini, harus ada struktur apa, tidak ada. Tuhan tidak nyatakan. Jadi adalah hikmat manusia, ya, adalah hikmat manusia yang ingin berkata, oh enggak, kalau kita bikin struktur, kalau kita bikin sinode, pasti akan lebih baik katanya, gitu kan? Pasti akan lebih baik, gitu ya. Yang itu hikmat manusia, tapi itu tidak ada dalam Alkitab, gitu. Dan banyak sekali manusia mencoba membuat hikmat ini dan hikmat itu, gitu. Cuman kita harus justru mewanti-wanti, itu sangat berbahaya, gitu. Itu sangat berbahaya, ya. Karena mau dibikinnya sinode dan kepausan dan lain sebagainya, ini bukan barang baru Pak Wasis, ya. Bukan Pak Wasis yang pertama kali memikirkan hal ini gitu kan. Ini sudah dicoba gitu. Kesinodean dan kepausan segala macam kan sudah ribuan tahun gitu. Nah, kita ambil contoh saja misalnya kepausan, ya, yang banyak dikagumi lah sepertinya oleh Pak Wasis di sini, ya. Kita ambil kepausan Katolik kan, ya, kepausan, sistem kepausan. Oke, punya struktur yang sangat kuat, ya, top down istilahnya kan, dari paus ke kardinal ke paus ke uskup agung, ya, uskup agung ke uskup baru ke imam-imamnya, parokinya dan lain sebagainya. Suatu organisasi top down, ya. Apakah mereka kaya raya? Apakah mereka punya kekuatan politik? Ada, ya, apalagi di zaman pertengahan bahkan mereka jadi rajanya bahkan dan sebagainya. Tapi apa itu yang Tuhan inginkan gitu kan? Apa itu yang Tuhan inginkan? Ternyata tidak, karena ternyata mereka malah menjadi sesat-sesatnya gitu, ya. Mereka menjadi sesat sekali, ya. Tadi kita bicara mengenai ekaristi dan lain sebagainya, gitu kan? Ekaristi mereka itu adalah kesesatan gitu, ya. Mereka percaya akan transubstansiasi, ya. Mereka bilang bahwa ketika imam Katolik berdoa, ya, maka hosti atau roti itu mereka sebut hosti, gitu kan, itu berubah menjadi daging Tuhan Yesus yang sesungguhnya, dan pengorbanan Tuhan Yesus dilakukan lagi setiap ekaristi, yang bertentangan dengan Alkitab 180 derajat gitu. Alkitab berkata Yesus mengorbankan dirinya satu kali untuk selama-lamanya. Tetapi Katolik berkata setiap kali mereka melakukan ekaristi, melakukan misa, pengorbanan Yesus terjadi lagi. Suatu ini mereka apa gunanya punya kekuatan politik, uang yang sangat banyak, kalau misalnya ternyata sesat begitu, ya. Mereka berdoa kepada Maria yang adalah suatu penghujatan gitu kan.
Dan dari mana mereka bisa? Kenapa mereka berdoa sama Maria? Mereka bahkan percaya Maria lahir tanpa dosa, yang disebut sebagai Immaculate Conception. Mereka percaya Assumption of Mary, bahwa Maria diangkat ke sorga. Ya. Dan kenapa mereka bisa percaya Maria diangkat ke sorga? Nggak ada dalam Alkitab. Ya, karena ada struktur yang begitu kuat itu tadi. Sehingga akhirnya diputuskan melalui konsili dan paus bahwa oke, sekarang kita punya doktrin baru, namanya Assumption of Mary. Assumption of Mary berkata Maria tidak mati, tapi diangkat ke sorga. Nah, ini doktrin baru sebenarnya. Doktrin ini baru muncul di abad 19. Gitu. Baru disahkan di abad 19. Ya. Munculnya sih sudah lama, tapi baru disahkan menjadi dogma Katolik di baru-baru inilah, dalam 200 tahun terakhir ini. Ya, dan kita bisa bertanya, sesuatu yang tidak ada dalam Alkitab, kenapa bisa begitu dipercayai oleh orang gitu ya? Jawabannya karena sudah ada struktur yang sedemikian kuat itu gitu ya. Struktur yang sedemikian kuat itu ya, tetapi tidak alkitabiah, struktur tidak alkitabiah, maka akan dipakai untuk kesesatan gitu. Sehingga ketika pemimpin utamanya bilang ini yang harus kita percaya, ya semuanya akan percaya itu gitu. Semuanya akan percaya itu ya. Dan kita akan lihat nanti ya, kita akan lihat bagaimana ya Vatikan ya, dia akan makin lama makin aneh. Sudah banyak keanehan dari Vatikan gitu kan. Sekarang ini banyak orang lagi was-was karena ini kan ada paus baru namanya Paus Leo kan. Jadi banyak orang Katolik was-was karena dari satu paus ke paus lain ini tergantung nih pausnya paus liberal atau enggak gitu. Paus yang sebelumnya yaitu Paus Fransiskus itu agak-agak liberal gitu ya. Sehingga banyak yang konservatif ini agak ini karena dia agak mendukung LGBT dan lain sebagainya. Nah, sekarang semua orang lagi melihat paus yang namanya Paus Leo ini liberal atau enggak gitu. Lalu ciri-cirinya adalah dia agak liberal juga ya sekarang ini. Sehingga Paus Leo ini juga lagi orang lagi ketar-ketir, orang Katolik banyak yang ketar-ketir juga. Apakah dia akan dukung LGBT atau tidak malah. Ya, jadi sekali lagi kita ini hikmat manusia atau tidak. Nah, coba saya bukakan satu ayat yang relevan sekali ya di sini ya. Nah, kadang-kadang ada hal yang menurut dunia itu bodoh, tetapi itulah cara kerja Tuhan, gitu kan? Dikatakan di sini, sebab karena dalam hikmat Allah, dunia tidak mengenal Allah melalui hikmat, maka Allah berkenan untuk menyelamatkan orang yang percaya melalui kebodohan pemberitaan Injil. Jadi kebodohan pemberitaan Injil ya, bagi dunia itu bodoh gitu. Karena orang Yahudi meminta tanda dan orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang tersalib. Bagi orang Yahudi suatu batu sandungan, dan bagi orang Yunani suatu kebodohan ya. Tetapi bagi mereka yang terpanggil ya, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah adalah lebih bijak daripada manusia, yang lemah dari Allah adalah lebih kuat dari manusia. Jadi marilah kita percaya bahwa Allah itu lebih berhikmat dari kita, gitu ya. Ketika kita mau melakukan sesuatu yang kita anggap punya cara saya bisa lebih baik dari yang ada dalam Alkitab, ini sangat berbahaya, gitu. Sangat berbahaya dan kita akan terbukti salah, gitu, dan akan terbukti karena kepausan sudah dicoba, sinode sudah dicoba. Nah, apa yang muncul dari situ ya? Ya kesalahan, gitu ya. Nah, oke. Ini bagus ya, saya lanjutkan. Karena Pak Wasil berkata, kalau gereja lokal, khawatirnya juga kalau pemimpinnya salah dalam doktrin Alkitab, maka jemaat akan salah lebih dalam. Karena gembalanya tidak di-cover oleh gembala lain atau satu sinode. Kalau pemimpinnya atau gembala punya doktrin yang benar sih oke. Khawatir saya gembalanya tidak sekuat kerafian di pusat. Gimana Pak pandangan saya? Nah, benar, begitu ya. Memang benar, kalau suatu gereja gembalanya jadi sesat, maka ada besar kemungkinan gereja itu akan jadi sesat. Tetapi justru karena sistemnya lokal, maka yang sesat adalah satu gereja itu aja gitu ya. Gereja-gereja lain tidak terpengaruh gitu. Nah, tentu gembala-gembala lain bisa istilahnya menegur dia, bisa kasih masukan kepada dia, tetapi sebagai apa? Sebagai sesama gembala. Nah, sebenarnya saya ingin tekankan juga bahwa kita tidak perlu ada struktur yang mengatasi ya seperti sinode
tapi juga tidak alergi terhadap suatu kerjasama yang luas gitu ya. Gereja yang lokal bukan berarti tidak ada kerjasama, tidak saling tolong menolong dan lain sebagainya. Itulah yang kita sebut sebagai persekutuan gitu ya. Nah, kita tidak percaya sinode, tetapi kita percaya persekutuan gereja-gereja gitu. Jadi dalam persekutuan gereja-gereja seperti misalnya GBIA ya. Nah, Pak Wasis kan tahu GBIA, walaupun Pak Wasis mungkin masih di luar saat ini kan, melihat GBIA dari luar, tapi GBIA itu adalah suatu persekutuan sebenarnya gitu kan. GBIA itu bukan sinode gitu. GBIA itu persekutuan gitu. Karena misalnya gereja Grafe ya, ini adalah satu gereja lokal ya. Kemudian ada gereja misalnya di Bekasi ada namanya gereja kebenaran gitu kan. Lalu di mana lagi ya, di tempat-tempat lain lagi ya, seperti di ya misalnya ya hari ini ada Gembala Supri misalnya ya, dia di Balikpapan misalnya kan. Di Balikpapan ada itu Aletheia misalnya, GBIA Aletheia itu juga. Nah, kita ada dalam suatu persekutuan gitu. Persekutuan ini tidak mengatasi. Justru Pak Wasis, kalau misalnya itu suatu sinode ya, kayak atau satu kepausan seperti paus, maka ketika pausnya sesat seperti yang kita lihat tadi ya, kalau pausnya sesat, maka yang sesat itu seluruhnya jadinya gitu. Ya. Nggak ada masalah cover-mengcover gitu. Karena apa? Bagaimana mengcover kalau misalnya yang paling atasnya yang sudah sesat gitu. Ya. Seperti yang saya bilang tadi, misalnya paus tadi ya. Sekarang saya ada baca satu artikel yang ditulis oleh orang Katolik sendiri, makan karena di dalam Katolik sendiri mereka lagi ketar-ketir sekarang saya bilang tadi ya, apakah Paus Leo ini bakal liberal atau enggak gitu ya. Karena terakhir ada satu berita, saya nggak tahu banyak yang nonton nggak ya. Paus Leo memberkati sebongkah es ya. Ada sebongkah es mereka taruh di situ di satu ruangan, lalu Paus Leo datang berkati dalam suatu upacara kayak untuk climate change lah istilahnya gitu ya. Yang membuat banyak orang langsung kaget, loh kok ini acara apa nih kok ada sebongkah es diberkati lah segala macamnya. Lalu mereka mulai khawatir bahwa Paus Leo ini agak liberal begitu ya. Tapi ingat, Paus Leo ini kan terpilih oleh kardinal yang pilih dia. Nah, banyak orang mulai tahu rupanya kardinal-kardinal ini kan ditunjuk oleh paus sebelumnya gitu. Jadi paus sebelumnya, Paus Fransiskus adalah paus yang lumayan liberal, sehingga dia memasukkan kardinal-kardinal yang sepaham dengan dia ya. Sehingga ketika pemilihan paus selanjutnya ya akan terpilihlah paus yang sepaham dengan dia juga begitu. Karena dia masukin orang-orang dia di kardinal-kardinalnya itu gitu ya. Ya. Nah, sebaliknya ya kita ada dalam suatu persekutuan ya. Dalam suatu persekutuan itu kita bisa saling tolong-menolong dan kita bisa kerjasama ya. Salah satu contoh kerjasama yang erat di dalam GBIA misalnya adalah misalnya sekolah teologi kita ya, atau seminari kita ya, yaitu GITS maupun RITS gitu ya, yang adalah kerjasama dari banyak gereja lokal gitu ya. Walaupun Grafe sebagai tuan rumah lah yang menyediakan gedungnya, tapi ada banyak ya GBIA lain yang ikut mengajar di situ ya. Ada gembala misalnya Gembala Kurnia, Gembala Arifan ya, berbagai yang lain gitu yang ikut mengajar di dalam situ gitu ya. Jadi itu contoh kerjasama antar gereja-gereja ya, antar gereja-gereja lokal, dan bisa lagi yang lain ya dalam proses penginjilan dan lain sebagainya. Banyak sekali, kayak misalnya saya barusan bulan lalu terbang ke Surabaya karena ada kepentingan di sana ya. Dan puji syukur saya ketemu dengan banyak ya gembala-gembala dari GBIA yang lain yang kita semua kerjasama untuk menyelesaikan atau untuk suatu proyek di Surabaya, karena ada teman kita yang meninggal, lalu kita perlu bagaimana caranya menolong jemaat yang tersisa dan lain sebagainya gitu kan ya. Jadi oke, moga-moga itu lumayan dipahami ya. Baik. Sebentar ya. Pak Stanley berkata apa nih? Nggak ada ceritanya bahwa Katolik pernah mendisiplin jemaatnya entah dalam paroki dalam pertemuan jemaat dan maju ke depan mengakui perbuatan dosa. Oh ya, nggak ada benar Pak Stanley, karena mereka paling suruh kamu
ngakuin dosa sama imam begitu ya, ngakuin dosa sama imam gitu ya. Oke. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Alion dulu deh. Nanti habis ini baru dari Karitos ya, karena tadi ada udah dari tadi nih. Oke, Pak Alion silakan Pak Alion. Ya, Pak Steven, ini pertanyaan saya berhubungan dengan disiplin jemaat. Iya. Ya. Seringkali kan pengkhotbah misalnya kayak Pak Steven, Pak Suhendo dan Gembala Hendro kan tekankan nih, kalau misalkan kegiatan berjemaat itu kita bernyanyi adalah suatu hal yang penting, tapi yang lebih penting lagi adalah mendengarkan firman Tuhan, kan gitu. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya gini, kalau misalkan ketika mendengarkan firman Tuhan, orang katakanlah udah datang dari jauh-jauh dari mana-mana gitu kan, jemaat berkumpul, Ya. dan ternyata ketika saat mendengarkan firman Tuhan, orang tersebut atau jemaat tersebut misalkan nih dia sibuk main handphone gitu, apakah itu dosa gitu? Nah, ini kan sepengalaman saya ini kan, sepengalaman saya ikutin acara kebaktian kan waktu itu kan Pak Suhendo pernah saranin nih, kalau kamu lihat jemaat lain di depan kamu yang main handphone saat mendengarkan firman Tuhan, alangkah baiknya kamu tepuk dia gitu kan. Tapi kan selama bertahun-tahun, satu kali pun saya belum pernah melihat ada satu jemaat pun yang tepuk jemaat lain. Tapi jujur saja gitu loh, secara visual nih, hampir setiap minggu ketika misalkan nih saya ikut kebaktian, kadang saya agak screening juga kan, banyak sekali gitu loh yang sibuk dengan handphone sendiri, macam-macam gitu kan. Ya. Terus yang jadi pertanyaan saya, kayak begitu berarti disiplin jemaatnya efektif nggak? Padahal kan firman Tuhan itu sesuatu yang sangat-sangat penting gitu. Ketika misalkan nih firman Tuhan disampaikan dan orang tidak menangkapnya, maka itu suatu saat akan jadi masalah buat ke depan kan. Berarti kan datang jauh-jauh sia-sia dong gitu. Nah, terus misalkan nih, kayak menurut saya ini kan minta tanggapan Pak Steven. Misalnya saya usulkan, katakanlah misalkan nih paling lama gembala sidang khotbah nih, dia cuma 45 menit lah paling lama kan, atau 1 jam lah. Ya kenapa nih handphonenya tidak dikumpulkan saja, dikumpulkan di satu tempat? Kan sering mereka bikin alasan klasiknya, karena itu ada isi Alkitab di situ. Ya sekarang kalau misalkan ada isi Alkitab, semua orang kan bisa membaca kan. Kenapa Alkitab itu nggak ditampilin di layar LED aja gitu loh? Jadi semuanya bisa lihat, semua fokus, semua dengerin, handphonenya ditaruh dulu. Setelah selesai mendengarkan firman Tuhan, habis itu handphonenya baru dibalikin gitu. Apakah itu nggak jauh lebih efektif? Terima kasih Pak Steven. Oke, baik ya. Ini usulan dari Pak Aliong, menarik juga, unik juga nih usulannya. Jadi handphonenya dikumpulin gitu ya? Handphonenya dikumpulin gitu ya? Ya, saya pribadi sih nggak ada masalah dengan itu ya. Cuman apakah itu ya nomor satu jemaat ini kan juga bukan anak-anak kecil lagi ya begitu ya. Jadi kalau misalnya sistemnya seperti itu gitu ya, agak repot juga begitu, agak repot. Pak Steven, ya. boleh saya potong langsung? Ya. Maksud Pak Steven, jemaat bukan anak kecil kan? Berarti kan boleh dong sesuai dengan firman Tuhan. Tadi kan ada kata voting. Ya kenapa nggak coba di voting di jemaat tuh? Siapa yang setuju, siapa yang nggak setuju? Kalau misalkan katakanlah mayoritas setuju, ya berarti kan bisa terapin gitu loh. Terima kasih. Iya, oke. Ya, karena makanya benar. Artinya begini. Jangankan masalah handphone ya, gitu ya. Datang terlambat aja banyak gitu loh. Jadi ada yang datangnya pas tengah-tengah nyanyi gitu kan. Ada yang memang nggak sering banget sih. Tapi kadang-kadang ada juga yang udah mulai khotbah, ada yang baru datang dan sebagainya begitu ya. Kemudian ada juga masalah
di voting pun ya, di voting pun kan kadang-kadang kita ada tamu gitu, orang-orang yang belum pernah voting untuk itu gitu ya. Misalnya apakah kita akan suruh tamu juga melakukan hal itu gitu ya, misalnya orang yang baru pertama kali datang gitu kan, orang yang ini ya. Jadi saya melihat ada berbagai tantangan sih untuk mengaplikasikan hal tersebut. Tapi saya sangat senang dengan spirit ya, dan saya sangat senang dengan spirit dari usulan dan pertanyaan ini gitu, karena menunjukkan suatu kepedulian gitu. Dan memang benar bahwa ada suatu bahaya di situ ya, bahwa ada orang yang main handphone dan sebagainya. Tetapi ada juga yang memakai handphone mungkin dengan benar gitu ya, memakai handphone dengan benar, misalnya untuk Alkitab ya. Nah, ini saya ada baca nih, Pak Wasis ada bilang dia bikin resume ya, tulis di note atau apa lain sebagainya. Ya, jadi makanya saya selalu bilang begini. Jadi gini, yang di gereja kita sudah diterapkan saat ini ya, di GBA Grace sudah diterapkan saat ini. Policy kita adalah siapapun yang mau pakai handphone selama kebaktian, ini kan sudah sering nih saya sebutnya. Siapapun yang mau pakai handphone selama kebaktian itu harus di airplane mode. Nah, harus di airplane mode begitu ya. Harus di airplane mode. Tidak cukup di silent kan gitu. Ya. Kalau mau pakai handphone selama kebaktian, misalnya untuk membaca Alkitab, atau katakanlah seperti Pak Wasis bilang dia mau sambil bikin ringkasan khotbahnya atau tulis poin-poinnya atau apapun begitu kan. Tapi harus airplane mode. Ini yang sudah saya omongkan gitu. Harus airplane mode gitu kan, harus airplane mode. Kenapa? Kebanyakan orang main handphone hari ini tuh perlu internet gitu sebenarnya ya. Jadi misalnya kayak browsingnya, kemudian message WA-nya, kemudian kayak Instagram atau TikTok atau apapun juga, atau bahkan game-game apapun gitu, kebanyakan tuh perlu internet gitu kan. Kebanyakan tuh perlu internet. Jadi kalau misalnya orang mau pakai handphone pun untuk baca Alkitab pun, sebenarnya bagusnya itu di airplane mode. Kenapa? Karena kalau tidak, sambil baca Alkitab dan sebagainya, bisa ada notifikasi masuk gitu loh. Orang kan notifikasi misalnya ting apa gitu, kayak ada WhatsApp masuk, ting ada, tergantung kan, ada orang yang notifikasinya ribut banget tong. Kalau saya sih kebanyakan saya off itu notifikasi, bahkan di hari-hari biasa pun gitu ya. Tapi ada orang yang semua di notifikasi masuk, Facebook masuk notifikasi, Instagram masuk notifikasi. Anda bisa bayangkan kalau Anda lagi baca Alkitab tiba-tiba teng di atas gitu kan, di layar atas handphone Anda gitu. Itu sangat mengganggu. Ya, jadi saya rasa usulan ini spiritnya bagus ya, spiritnya bagus menurut saya. Cuman tetap ada masalah-masalah. Kalau tadi misalnya dibilang, oh kalau membaca Alkitab semua ditayangkan di LED di depan. Ya masalahnya enggak, ya itu juga perlu satu tahap lagi gitu kan, karena LED di depan kan saat ini juga belum dipakai setiap kali khotbah. Artinya, dan itu tadi saya lebih lihat karena misalnya apakah ini kayak misalnya begini loh. Apakah ini sesuatu yang kita haruskan dengan cara seperti itu gitu ya, atau gimana gitu loh. Ada banyak masalah. Kalau ada tamu datang gimana ya, mungkinkah ini juga membuat tamu nanti sekali datang dia nggak mau datang lagi karena dia belum paham nih, karena orang yang belum diselamatkan kan, orang yang belum diselamatkan lalu kita paksa dia ini, misalnya, ayo ini handphonenya harus dikasih dan sebagainya. Bagaimana kalau ada orang yang tiba-tiba dia harus pulang lebih cepat ya, atau jadi ada banyak masalah lah di situ ya, dari segi pelaksanaannya segala macam.
Saya lebih ke arah mari kita tetap edukasi jemaat ya, kasih teguran ringan gitu kan ya, kepada orang yang kita lihat seperti itu ya. Mungkin nggak usah sampai fisik gimana juga sih, kayak ya tepok itu kan cuman sekedar, tergantung lah, kalau kamu teman baik sama dia ya kamu tepok lah nggak apa-apa, tapi kalau bukan teman baik ya mungkin tepok agak ini juga ya, mungkin nanti ya singgung aja sedikit atau gimana begitu ya, atau maksudnya bukan singgung dalam pengertian menyinggung perasaan dia, tapi maksudnya disebut sedikit atau gimana ya, atau ada cara lah, atau kita berdoa atau gimana gitu kan ya. Dan tapi kita juga harus hati-hati, bukan berarti semua orang yang pegang handphone berarti pasti main handphone yang nggak benar juga gitu ya. Ada yang memang legitimate, dia pakai Alkitab dan lain sebagainya begitu ya. Oke, saya rasa secara spirit kita paham di situ ya. Bagus sekali, terima kasih untuk masukannya. Kita lihat di sini sekarang dari ini ya, dari Karitos nih, tadi udah bertanya nih. Mau bertanya, misalkan dalam sebuah jemaat ada salah satu anggota jemaat yang bisa dibilang kompromi dengan gereja tidak Alkitabiah, dengan balas sudah berulang kali menegur, sehingga beberapa dari jemaat pun tidak setuju dengan apa yang orang tersebut lakukan. Apakah orang tersebut jika tidak dilibatkan dalam pelayanan oleh gembalanya boleh? Dan apakah ada cara yang lebih efektif? Ya, tentu ini ini kan pertanyaan sangat umum ya. Jadi hal seperti ini sulit untuk dijawab di forum umum juga begitu ya, karena kita harus tahu detil-detil apa sih yang dimaksud kompromi itu, dan kemudian dan pokoknya ada banyak detil-detil lah yang harus ditelusuri lebih lanjut lagi. Tapi secara umum bahwa ya tentu kalau misalnya seseorang ditegur dan berbuat salah dan lain sebagainya, ya bisa-bisa saja artinya lalu peran dia di dalam jemaat menjadi lebih terbatas begitu ya. Saya jawab secara umum saja, tapi ya tentu hal-hal seperti ini harus diomongkan secara lebih terperinci, lebih mendetil lah istilahnya begitu kan, dari kasus-kasusnya begitu. Oke, baik ya. Nah kita sudah panjang lebar. Coba kita lanjut lagi dulu. Ya, tadi kita bicara mengenai disiplin jemaat ya. Oke, jadi kita masuk ke poin C, kita lompat dulu di sini. Poin B-nya. Ya, disiplin terhadap anggota, tadi sudah kita lihat pengajaran Tuhan Yesus di Matius 18 ya. Pengajaran Paulus di 1 Korintus 5 ya. Kemudian ada juga 1 Timotius 5 ayat 19 sampai 20 ya. Nah, 1 Timotius 5 ayat 19 sampai 20 ini berbicara mengenai bahwa seorang gembala juga bisa didisiplin gitu ya. Gembala jemaat juga bisa didisiplin. Coba kita lihat di sini. 1 Timotius 5. Oke. Nah, dikatakan tuduhan terhadap seorang penatua janganlah kamu terima kecuali jika atas 2 atau 3 orang saksi. Orang-orang yang berbuat dosa hendaklah kamu tegur di hadapan semua orang supaya yang lain juga merasa takut di sini. Dan jadi dikatakan di sini ya, seorang penatua ya, seorang gembala di sini ya, itu bisa didisiplin juga, bisa ditegur juga begitu. Bahkan peneguran terhadap penatua atau disiplin kalau memang dia berbuat dosa itu bahkan di hadapan semua orang bahkan gitu ya. Dan ini memberitahu kita bahwa ketika seseorang punya tanggung jawab yang lebih ya, maka dia ketika dia ada suatu posisi yang lebih tinggi, ada tanggung jawab yang lebih besar
gitu ya. Jadi saya ambil contoh ya, misalnya kalau ada anggota jemaat dia jatuh dalam dosa perzinahan misalnya, ya katakanlah misalnya seorang anggota jemaat dia berbuat dosa ya, dia berzina nih misalnya seorang anak muda, seorang pemuda di gereja, misalnya dia berbuat zina dengan pacarnya misalnya ya. Maka kalau misalnya ini diketahui oleh gembala ya, atau siapapun ya, gembala harus tegur dia gitu, tegur dia. Lalu apa yang terjadi ya, kalau dia bertobat saat itu juga, dia berkata oh ya saya sudah salah dan lain sebagainya, ya sudah gitu, itu tidak perlu disampaikan kepada jemaat sebenarnya ya, tidak perlu disampaikan kepada jemaat ya. Nah tetapi ada beberapa pengecualian ya. Nah, contohnya satu, kalau yang berbuat dosa itu dalam posisi kepemimpinan ya, misalnya gembalanya yang jatuh dalam dosa gitu kan, dan berbuat zina contohnya ya, misalnya seorang gembala atau seorang penginjil katakanlah ya, dia lalu berzina dengan pacarnya atau lain sebagainya, atau dengan seorang wanita, walaupun dia mungkin bertobat dan itu bagus, tentu kita harapkan dia bertobat gitu kan, tapi karena tanggung jawab dan posisi dia ya, maka dia perlu mengakunya di depan umum gitu. Dia perlu mengakunya di depan umum ya. Dan ini berbeda dengan katakanlah misalnya seorang jemaat biasa gitu. Kemudian pengecualian yang lain lagi mungkin adalah kalau misalnya akhirnya dosa ini memang diketahui oleh semua orang ya. Nah, ada contoh-contoh misalnya di jemaat kita juga pernah ya, ada perempuan misalnya yang anggota jemaat ya, yang dia hamil di luar nikah misalnya. Nah, hamil di luar nikah ini kan pasti ada perzinahan di sini ya, ada percabulan lah ya. Kalau bahasa Indonesia tidak membedakan zina sebelum nikah dengan zina sesudah nikah. Kalau di bahasa Inggris itu dibedakan. Kalau zina sebelum nikah itu namanya fornication ya. Sedangkan kalau zina setelah nikah itu istilah bahasa Inggrisnya adultery. Saya tidak dapatkan di bahasa Indonesia ada perbedaan seperti itu gitu ya. Jadi jadi ya, kalau misalnya seseorang berzina saja begitu ya, dan ini adalah masalah private, pribadi, lalu dia ditegur dan dia bertobat ya oke, itu sudah selesai sebenarnya gitu. Tapi kalau misalnya ada suatu efek umum ya, misalnya orang itu, misalnya seorang perempuan ya, seperti ini pernah terjadi dalam kasus nyata gitu, misalnya dia hamil di luar nikah ya. Hamil di luar nikah ini kan diketahui semua orang gitu. Ketika seorang hamil di luar nikah lalu dia melahirkan, dia tidak punya suami dan sebagainya, ini semua orang tahu gitu, semua orang tahu bahwa ini terjadi sesuatu gitu kan ini. Nah, maka jadi prinsipnya sebenarnya adalah dosa yang pribadi ya diakui secara pribadi ya. Dosa yang bersifat umum ya diakui secara umum gitu ya. Jadi ya itu prinsip umumnya lah, prinsip umum ya. Jadi tentu ada pengecualian-pengecualian, tapi prinsip umumnya seperti itu. Dosa pribadi diakui secara pribadi, dosa yang bersifat umum diakui secara umum gitu. Oke. Ya, dan ya makanya ini kenapa saya ngomong ini, karena di ayat ini ya ada yang orang-orang yang berbuat dosa hendaklah kamu tegur di hadapan semua orang katanya di sini. Ini sebenarnya dalam konteks penatua di sini. Dalam konteks penatua. Nah, penatua bisa atau gembala bisa didisiplin dan ditegur juga ya. Ya, tetapi Paulus menasehati bahwa karena seorang gembala atau penatua sebagai hamba Tuhan itu akan banyak sekali diserang oleh iblis. Ya, orang Kristen harus spesial hati-hati juga. Ya, jangan sampai kita dijebak juga oleh iblis, gitu. Dijebak oleh iblis sehingga tanya di sini, kalau memang peneguran terhadap seorang
penatua atau gembala, ya, disiplin terhadap gembala atau penatua atau penginjil lah istilahnya begitu juga, itu harus dengan sangat pasti dulu begitu, sangat pasti dulu. Makanya dibilang atas keterangan apa? 2 atau 3 orang saksi, ya. Sedangkan kalau misalnya kita hanya mendengar dari satu pihak saja atau satu orang saja, ya kita jangan terlalu percaya dulu gitu. Dan ini adalah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini, ya. Oke. Dan ya, kita lihat lagi di sini. Ya, sehingga secara kesimpulan kita bilang, ya, disiplin jemaat itu, ya, disiplin jemaat itu fungsinya, ya, disiplin jemaat itu fungsinya adalah ada 3, ya. Ya, 1 untuk kekudusan jemaat, ya, supaya jemaat itu tetap kudus, ya, tidak ikut di dalam dosa seseorang, tidak mengokekan dosa orang, gitu kan, ya. Yang kedua adalah demi orang yang berdosa, ya. Kalau dia tidak ditegur, mungkin dia tidak bertobat, ya, dia tidak mendapatkan teguran dan lain sebagainya, ya. Yang ketiga adalah untuk orang yang lemah, ya. Orang yang lemah. Jadi kalau misalnya seseorang berbuat dosa di dalam jemaat, ya, misalnya berzina atau apapun lah yang lain, dia mencuri atau dia ya melakukan hal-hal lain, lalu jemaat tahu tentang hal itu, tapi jemaat tidak melakukan apa-apa, ya, maka orang-orang yang lemah bisa berpikir bahwa oh ternyata boleh, ya, oh ternyata boleh melakukan hal seperti itu, ya, dan mereka bisa tersandung karena itu, ya. Ya, jadi untuk melindungi orang yang lemah, maka perlu dilakukan juga peneguran atau disiplin jemaat di sini. Oke, ya, baik. Nah, coba kita selesaikan karena minggu depan kita sudah mid test, ya. Dari sifat keanggotaan di sini, ya. Keanggotaan jemaat yang lahir baru. Jadi karena suatu jemaat perlu jelas siapa anggotanya dan siapa bukan. Apa sih yang menjadi kriteria jemaat, anggota jemaat gitu kan? Maka kita bilang jemaat yang alkitabiah harus punya kategori kriteria bahwa anggota jemaatnya itu haruslah orang yang lahir baru, gitu. Tahu dari mana kita? Apakah Alkitab mengajarkan ini? Oh iya, sudah pasti, ya. 1, dari panggilan kepada anggota jemaat sebagai orang-orang kudus. Lebih dari 60 kali dalam Perjanjian Baru orang percaya disebut sebagai orang kudus, ya. Dan itu adalah seruan utama, panggilan utama Alkitab bagi orang Kristen. Bahkan kata Kristen sendiri itu hanya muncul beberapa kali dalam Alkitab, ya. Nah, ini memang agak menipu karena LAI sering terjemahkan Kristen padahal di baliknya bukan kata Kristen, ya. Sebenarnya hanya muncul kalau saya nggak salah 3 kali atau bagaimana. Coba saya cek, ya, sebentar. Kristen, ya. Oke, pertama muncul di Kisah Rasul tentunya, Kisah Rasul 11 ayat 26. Ya, ini dari kata Kristianos, ya. Dan kata Kristianos itu hanya muncul 3 kali dalam Alkitab, ya. Kisah Rasul 11 ayat 26, Kisah Rasul 26 ayat 28, 1 Petrus 4 ayat 16. Nah, tapi kalau kata Kristen dalam LAI dia muncul ini, dia taruh 6 kali, ya. Karena ada beberapa yang dia bukan dari kata Kristianos sebenarnya, ya, tapi dia ini ya. Oh, ini lagi Alkitabnya lagi nggak on, ya. Oke, saya lupa. Oke, nggak apa-apa, nggak usah lah, ya. Tapi kalau misalnya orang-orang kudus itu sering sekali, ya, kepada orang-orang kudus di Korintus, kepada orang-orang kudus di semua kota, di Efesus, di Filipi, dan sebagainya. Jadi lebih dari 60 kali disebut orang kudus. Nah, seperti saya tadi katakan, jemaat di Korintus itu bukan kudus karena mereka nggak berdosa. Tadi kita lihat bahkan mereka ada dosa, gitu, ya.
Mereka disebut orang kudus karena mereka orang yang sudah diselamatkan, yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Oke. Kemudian dari cara pertumbuhan jemaat, ya bahwa jemaat bertumbuh ketika ada yang diselamatkan, ya. Kita baca di Kisah Rasul pasal 2 bahwa Tuhan menambahkan orang-orang yang diselamatkan ke dalam jemaat tiap-tiap hari, ya. Jadi ketika ada orang yang diselamatkan dan dibaptis, maka jemaat bertumbuh. Dari cara jemaat diselamatkan dengan tubuh, ya tubuh Tuhan ya berarti Tuhan ingin tubuh itu diselamatkan, ya. Dari tanggung jawab yang dibebankan pada anggota jemaat, bahwa anggota jemaat harus harus di Efesus 5 ayat 17-12 harus menanggalkan manusia lama, memakai manusia baru. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah diselamatkan, ya. Dan dari fakta adanya disiplin jemaat, gitu ya. Ya, kalau misalnya ada orang yang belum diselamatkan, ya itu kan mestinya bukan bagian dari jemaat, gitu. Makanya ada disiplin jemaat. Tadi kita bilang kalau ada orang yang ditegur oleh jemaat berdosa tidak mau, anggaplah dia sebagai seorang kafir, seorang yang tidak mengenal Allah. Berarti orang yang belum diselamatkan, belum mengenal keselamatan Yesus Kristus, dari awalnya mestinya tidak masuk dalam jemaat, gitu. Nah, disinilah kita melihat ada perbedaan yang sangat besar sekali antara Israel dengan gereja-gereja Tuhan, ya. Aduh, salah saya. Maksud saya mau ke sini, ya. Nah, dan ini ya hal yang seringkali tidak terlihat oleh ini covenant theology, ya. Covenant theology, ya, gereja sama dengan Israel. Tapi kita melihat ya Alkitab berkata berbeda, ya. Ya, di mana Israel ini adalah mixed multitude, ya, artinya adalah kumpulan yang tercampur. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya, ya. Jadi karena Israel itu orang masuk ke Israel dari dia kecil, dari dia lahir dia sudah masuk Israel, ya. Dan ya berarti Israel itu adalah kumpulan yang tercampur, gitu. Tapi gereja, eklesia Tuhan, ya, mestinya adalah kudus, ya. Jadi murni, ya, kudus murni, ya, mencari keanggotaan yang diselamatkan saja. Ya. Jadi ini adalah perbedaan antara Israel dengan eklesia, ya. Makanya kita bilang dua entitas ini adalah entitas yang berbeda, gitu ya. Oke, baik. Nah, saya rasa kita akan stop sampai di sini karena waktu juga sudah lewat. Jadi ingat, minggu depan kita tidak ada kelas mestinya. Nanti saya akan ingatkan lagi, ya. Tapi kita akan ada mid test, ya. Nah, mid testnya online, jadi siap-siap, silakan dipelajari. Nah, khusus untuk minggu depan atau untuk minggu ini saya akan upload lebih cepat, ya, ininya pelajaran. Tadi pelajaran 8 kan belum diupload. Saya akan upload malam ini kalau saya bisa. Kemudian pelajarannya hari ini, pelajaran 9 saya upload mungkin entah besok atau Kamis supaya ada waktu untuk refresh lagi dan untuk yang mau nonton lagi bisa, gitu. Oke, jadi minggu depan kita akan mid test. Siap-siap, ya. Baik. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan tutup dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur kasih setiamu besar bagi kami. Tolonglah apa yang telah kami pahami, telah kami pelajari, bisa sungguh kami pakai dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa nama Yesus Kristus. Amin. Oke, selamat malam semuanya, ya. Sampai jumpa dan Maranatha. Malam.